sekarang ya kita juga jangan terlalu itu ya, bahwa semua Indonesia jelek itu loh. Nggak bener. Anda datang ke banyak negara, ya kan? Di kereta api Anda dirampok, Anda dipukul hanya karena ras Anda. Anda kecewa sama polisi-polisi kita. Kalau lihat polisi-polisi di Amerika, akhirnya sekarang ke bawah-bawah gitu. silakan. Jadi tadi saya setuju Pak Presiden bahwa pertamanya geopolitik, terus ujung-ujungnya geoekonomi, gitu ya. Jadi saya menyuplik sebuah buku dulu, How to Swim with the Shark Without Being Eaten Alive. Iya. Jadi saya akan tugas Bapak ini berat karena how to swim with US and Israel and India and China and Iran And Russia without being eaten alive. Benar. Gitu kan. Nah, yang saya mau bertanya adalah what if, Pak? What if Iran win the war, Pak? Ini what if, karena dia melakukan attrition war atau perang artisi, yaitu membuat ekonomi lawannya itu bubar. Dia menyerang negara-negara teluk yang bukan hanya 20% menghasilkan minyak, tapi dia ada 40% ekonomi dunia internetnya juga lewat bawah sana. Terus juga ada diserang oleh, pertama kan Israel menyerang seluruh seluruh bank di Iran. Karena bank Iran itu kan tidak pakai IMF, tidak pakai World Bank, dia punya sistem, diserang semua. Terus yang sekarang dia lakukan adalah menyerang balik, Pak. Iran menyerang balik Dubai. Yeah. Dubai Financial Center itu ada 290 bank, 102 hedge fund, 500 wealth management firm. Itu mengelola hampir 10 triliun uang. Nah, ini jadi windfall harusnya buat Indonesia, Pak. Harusnya jadi opportunity karena uang itu kan nggak bisa jalan sekarang, harus pindah. Nah, saya ingat 10-20 tahun yang lalu saya bicara dengan Mas Bang Kodari, saya sering berdebat sama dia. Dia merasa bahwa Indonesia ini memang penduduk muslim terbesar, memang negara nomor 4 penduduknya. Tapi kalau berbicara sama negara lain, tidak punya deterrent factor. Saya bersyukur Bapak membuat Danantara. Karena Sovereign Wealth Fund itu membuat, saya punya penduduk nomor 4 terkaya di dunia, saya punya negara muslim terbesar, dan saya punya 1 triliun rupiah, gitu. 1 triliun dolar. Gitu. Itu kan Kita kalau nggak salah Sovereign Wealth Fund ke 5 ke 6 ya. Iya kan ini Sekarang ke mungkin ke 6 ya di dunia. Ke 6. Ini di Teren, Pak. Jadi oke, ini seksi gitu ya. Nah, sehingga saya rasa kalau kita bisa menarik ini berkah, Pak. Selalu tadi jadi geoekonomi. Kalau dapat 1 triliun 2 triliun aja yang harus dipindahkan itu ke Danantara gitu ya. Ini jadi opportunity. Jadi kayaknya kita bisa sama-sama mengambil bahwa ini jadi opportunity. Nggak semua war itu jelek gitu ya. Ada yang buntung, ada yang untung. Ada untung. Nah, jadi pertanyaan saya adalah tadi tugas Bapak berat karena harus swim dengan tadi. Terus yang kedua adalah what if Iran win the war, Pak? Gitu. Terus apa opportunity yang kita bisa lakukan untuk Danantara ini sebagai SWF kita menjadi number 1 kalau perlu, Pak, di dunia, Pak? Berarti 2 pertanyaan. Ya, kalau saya ini orang yang sangat realistis, dan saya walaupun saya selalu ingin optimistis, tapi saya tidak mau terlalu berharap. Ya. Saya selalu mau siap untuk kemungkinan yang paling jelek. Jadi always strengthen our fundamentals. Itu satu. Yang penting kita punya kembali rule of law and governance itu baik. Uang itu akan masuk. Mau perang nggak perang, uang masuk. Di mana ada negara sebesar kita sekarang ya? Cina sudah, India sudah. There's no other country like us. Brazil dia sudah tersendiri, tapi di kawasan ini we are 300 million people very soon. 300 juta.
sumber alam, and we come from a low base. Rakyat kita masih banyak yang katakanlah masih sederhana hidupnya, katakanlah masih kurang hidupnya. Jadi kalau ini kita berdayakan, we can empower them with money. Can you imagine the growth? Ya, jadi saya lihat kita harus beresin lingkungan kita. Kita harus beresin budaya kita. Meritokrasi, Pak. Iya, kita harus beresin governance kita, ya kan? Hal-hal apa ya, kecenderungan selalu menipu, benar nggak? Iya kan? Nyelundup, iya kan? Apa? Under invoicing, semua praktek-praktek itulah. Ini pelan-pelan kita benahi. Kita berharap kalau kita lihat penerimaan pajak kita sudah kelihatan trajektori naik. Januari, Februari, Maret ini naiknya cukup signifikan. Naiknya tuh sekitar 30% loh. Mudah-mudahan bertahan. Mungkin dengan kita bersihkan Direktorat Pajak, ini ada peningkatan. Ini sekarang biaya cukai harus kita bersihkan juga. Semua institusi-institusi harus kita bersihkan. Nah, makanya semua kawan-kawan di semua lembaga saya tanya, yuk bersihkan dirimu, atau you nanti akan dibersihkan. Ya. Dan saya lihat beberapa menteri saya sudah mulai benar nggak? Ada orang yang kelihatan soft, tapi dia ada dirjen-dirjen yang nakal-nakal langsung dipecat, ya kan? Kalau Anda lihat menteri PU saya sekarang, berapa? Pak Dodi ya, orangnya kan baik, tapi gak mau main-main Pak, dia pecat 2 dirjen, ya. Jadi kalau fun itu, kalau dia merasa this is a rational country, a safe country, mereka masuk. Jadi yang penting kita sekarang kita juga jangan terlalu itu ya, bahwa semua Indonesia jelek itu loh. Nggak bener. Anda datang ke banyak negara, ya kan? Di kereta api Anda dirampok, Anda dipukul hanya karena ras Anda. Anda kecewa sama polisi-polisi kita. Kalau lihat polisi-polisi di Amerika, ICE, Black Lives Matter, orang nggak bersalah tembak, iya kan? Ini masalah sosial di mana-mana. Tapi our country is not doing that bad, benar nggak? Kita juga harus fair gitu ya. Tapi saya tangkap ya, polisi kita 400.000 loh. Banyak yang kerja keras, banyak kerja baik. Ada oknum-oknum nggak beres. Di semua birokrasi kita banyak yang nggak beres. Ya ini we want to try. Kita berharap generasi-generasi yang akan datang akan lebih baik. Pak, boleh nanya satu, Ya. Pak? Apakah kita akan menggunakan nuklir thorium, Pak, untuk power plant? Itu nanti tergantung para pakar. Kalau bisa kita pakai, why not? Nuclear power paling murah sebetulnya, paling bersih juga. Ya, tinggal how can we handle the safety, itu yang menjadi masalah. Saya kira kalau kita sudah mencapai nanti 100 gigawatt dari tenaga solar, lebih murah lagi. kita lumayan tuh nanti. I see. Plus biofuel, karena kalau biofuel ya terbarukan itu kan tiap tahun kita nggak akan habis itu, iya kan? Solar kita. Itu 100 gigawatt solar power Pak ya. Itu kan berarti 100.000 hektar tanah untuk kan 1 mega 1 hektar ya. Itu di berbagai daerah akan disiapkan. Ya. Karena secara tanah kan besar Pak untuk cover the span ya. Kan 1 mega 1 hektar lah kira-kira. Iya, kan kita punya 80.000, 90.000 desa. Kalau desa di luar Jawa untuk cari 1 hektar Besar-besar itu nggak ada masalah. Kalau di dalam Jawa kita sudah hitung, kita punya banyak tanah, ya kan?
ada tanah HGU yang tidak dikerjakan, ada tanah perhutani yang tidak dikerjakan. Nah, ini semua bisa kita pakai. Oke. Pak Mardigu, Terima cukup kasih. sejauh ini? Cukup. Nah, sekarang kita ke Mas Faisal lagi. Ya, makasih Iya. Pak Prabowo. Di round kedua ini saya ingin melanjutkan tadi yang Bapak sebutkan di round pertama masalah industrialisasi, Pak. Ya. Nah, jadi saya dan juga teman-teman di KOR itu sangat sepakat dan termasuk yang meyakini bahwa kita tidak bisa tumbuh lebih tinggi tanpa industrialisasi, Ya. gitu. Dan kita bukan hanya ingin tumbuh tinggi, tapi yang disampaikan Pak Dede tadi, kita ingin ada lapangan pekerjaan formal gitu. Ya. Jadi istilahnya mungkin jobful growth ya, bukan jobless growth. Nah, dan salah satunya hilirisasi, program prioritas dari pemerintahan yang lalu sampai dengan sekarang. Ya. Nah, tapi saya ingin menghubungkannya dengan ART, Pak, Agreement of Reciprocal Tariff yang barusan ini, Pak ya. Nah, dan barusan tadi Bapak juga cerita masalah bargaining power Indonesia. Ketika ART itu soft copy-nya itu sudah tersebar, nah ini terus terang kita langsung teliti satu persatu dari pasal ke pasal, Pak. Ya. Nah, memang kalau melihat dari sisi keuntungan, ada beberapa sektor yang kita dikecualikan dari tarifnya untuk kita bisa masuk dapat keuntungan dari ekspor di beberapa sektor tertentu. Ada 1.819 komoditas 1819 komoditas, Pak, yang ya. kita 0%. Ya. Nah, tapi kalau melihat syarat yang lain, Pak, ya, terutama yang non-tarif measures, yang kita harus bebaskan semua. Kita tahu non-tarif measures itu banyak, dan non-tarif measures ini hubungannya erat sekali dengan industrialisasi, Pak. Selain non-tarif measures juga ada klausul yang lain kaitannya dengan critical minerals yang kita diminta untuk membuka akses itu. Nah, ini kaitannya dengan hilirisasi, Pak. Kalau dilihat dari klausulnya bahwa kita disuruh buka full akses bukan hanya untuk processing tapi sampai mining, Pak. Nah, ini saya terus terang jadi bertanya, ini kan ada beberapa yang tidak sejalan dengan program prioritas kita gitu untuk hilirisasi. Gitu. Dan kalau kita menjalankan ini, bagaimana dengan masa depan hilirisasi kita, industrialisasi kita, critical minerals kita, termasuk tadi NTM yang sebetulnya itu menjadi modal kita juga untuk mendorong industrialisasi. Ini pertanyaan saya, Pak. Gitu. Jadi gini ya, non-tariff barrier, apa non-tariff, kita sekarang ya punya free trade area sama China, sama Uni Eropa. Do you know what that means? That means nggak boleh non-tariff barrier juga terhadap mereka. Benar nggak? Contoh yang dipersoalkan Amerika antara lain begini, dia buka pabrik di Batam. Di Batam atau pokoknya suatu special economic zone. Ya. Pabrik itu membuat alat-alat medis, ya, ronsen, MRI dan sebagainya. Boleh jual ke negara lain, kan? Karena special economic zone kan no tarif. Betul. Dia jual. Indonesia butuh, dia jual ke Indonesia kena tarif. Anda ngerti? Ya. Hal-hal ini yang mereka minta Ya. diluruskan. Itu satu. Yang kedua yang critical mineral, saya sudah katakan kita terbuka, but everything at market price, at economic price. Ya, jadi kalau dia mau ikut, kita izinkan mereka mining di Freeport. Sudah berapa puluh tahun. Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kita izinkan. Critical mineral itu is a commodity, right? Yeah. If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main, we get the economic value, right? Tapi
kan ada kaitan Yang penting kita kasih akses. export ban, Pak. Export ban dari critical minerals yang komoditas itu kan jadi Siapa yang modal ban? kita untuk Yang ban siapa? yang nikel, Pak, contohnya. Hah? Bahan mentahnya kan kita tidak. Oh iya, bahan mentah kita minta di processing. Kalau dia mau mining dan proses di sini tetap dong. Ya. Wah, itu dasar hilirisasi processing di Indonesia. Nggak ada, nggak mungkin. Tapi kalau dia mau main dan dia mau proses di Indonesia, wah, bagus nggak? Bagus. Artinya Ya, itu tidak malah barang bagus kalau- tidak barang mentah yang di Tapi yang penting kan dia minta akses. Kita nggak tutup akses. Tapi dia have to pay market price, international market price. Mau Antam yang ini apa? Yang main mau apa kan begitu? Iya kan? Ya. Kalau kaitannya NTM yang local content bagaimana, Pak? Karena itu kan di kita local content requirements TKDN itu kan bagian dari kita membangun EV. Banyak industri pakai itu. Iya. Itu kan bagian dari NTM kita. Oh ya, saya mau bangun Ya. 100% di Indonesia kok. EV mobil. Masalahnya adalah kita harus industrialisasi. All these non-tariff barriers kan untuk melindungi apa? Kita nggak punya industrinya kok. Kita punya industri mobil, kan nggak ada. Dengan segala hormat loh. Jepang sudah berapa puluh tahun di Indonesia. Itu kan basically ya produk Jepang gitu kan. Ya sekarang kita yang penting harus industrialisasi. Kita harus bikin pabrik motor. Kita harus bikin pabrik mobil. That's where we get the real margin gitu loh. The real value add. Jadi tim saya juga cukup, nggak mungkin lah kita akan korbankan kepentingan nasional kita. Nggak ada masalah bagi kita. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.